Kita kembali lagi di Generasi Mecin. Masih bersama saya ada Pak Fuad Zain dari Muhammadiyah. Assalamualaikum Pak Fuad lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fuad, sejauh ini bagaimana keputusan 1 Syawal dari Muhammadiyah, Pak Fuad? Mengenai apa 1 Syawal? Ya. Ya, maklumat ada di dalam maklumat PP nomor 1 garis miring MLM garis miring 1.0 E 2020 bahwa 1 Syawal nanti akan jatuh pada Ahad Kliwon 24 Mei 2020. Itu ya dari keputusan Muhammadiyah ya? Ya. Nah, untuk himbauan sholat Id sendiri bagaimana dari Muhammadiyah, Pak Fuad, untuk tahun ini? Ulangi? Untuk ibadah sholat Id, bagaimana himbauan dari Muhammadiyah? Himbauannya bagi yang berkehendak untuk melaksanakan sholat karena di lapangan nggak mungkin, di masjid nggak mungkin, maka sekarang ini ada di rumah masing-masing. Sama dengan MUI, sama dengan PBNU, semua membolehkan bagi yang berkehendak untuk sholat Id di rumah masing-masing. Ada mekanismenya mungkin yang dibikin sama MUI beserta Muhammadiyah dan NU untuk melaksanakan ibadah sholat Id di rumah, Pak Fuad? Ya sama dengan ibadah pada umumnya, cuma sekarang hanya faktor tempat saja yang berbeda. Artinya ada jamaahnya, ada imamnya, ada khotibnya, sama dengan perilaku Id pada umumnya, cuma persoalannya tempat yang berbeda sekarang. Oke. Apa ada membuat semacam kayak video tutorial atau infografi seperti itu, Pak Fuad? Ya, karena sama ini belum dibuat karena sangat mendadak, sehingga belum sempat dibuat mengenai tutorial, cuma ada di dalam maklumat itu sudah disebutkan tata cara kaifiyat tentang sholat Id sudah disebutkan. Oke. Nah, ini juga ada semacam wacana dari pemerintah yang akan segera membuka rumah ibadah selama Idul Fitri. Tanggapannya, Pak Fuad? Ya, sebenarnya membuka atau menutup itu tergantung dari masing-masing wilayah ya, karena ini menyangkut keamanan dan lain-lain. Bagi yang keamanannya terjamin, ya mengapa tidak kalau masjid tetap dibuka. Artinya boleh untuk orang sholat, tetapi memang dihindari kumpulan banyak orang di dalamnya. Karena ya kehati-hatian kita agar tidak terpapar oleh virus corona itu. Bagaimana himbauan ulama, himbauan pemerintah juga seperti itu. Pak Kiai, saya juga mau nanya mekanisme sholat Id di rumah, apakah ada semacam mekanismenya yang berbeda dengan sholat di masjid, Pak Kiai? Oke. Kalau gitu terakhir nih, Pak Fuad. Halo Pak Fuad. Apa yang mau ditanggapi lagi kepada umat di Ramadan tahun ini, di masa pandemi yang belum jelas sampai kapan ini, Pak Fuad? Ya, pertama mengenai kita sudah jelas ya, karena kondisi sekarang ini belum ada yang bisa menjamin apakah aman atau belum, maka tetap saja rumah menjadi alternatif. Karena ini kan juga soalnya masalah sunnah, jadi masalah tempat kemudian ada di rumah. Ya tentu saja di rumah mesti akan dipilih tempat-tempat yang memang biasa untuk sholat, karena kan sering kita punya juga kan di rumah ada masjid rumah namanya. Yang seringkali digunakan untuk berjamaah dalam rumah sendiri. Mengenai sholat Id jelas sekarang ini sudah disepakati baik MUI, NU maupun di Muhammadiyah bahwa sholat Id bagi yang berkehendak boleh melakukannya di masing-masing rumah. Hanya sekarang ini persoalannya keputusan lockdown dan seterusnya itu mestinya harus mengikuti usulan dan keputusan dari para ahli kesehatan. Jadi jangan sampai setiap orang jadi orang yang mempertimbangkan itu, padahal lockdown itu mestinya yang berwenang adalah dari ahli-ahli kesehatan. Sehingga kita tidak boleh sembarangan mengatakan lockdown atau tidak lockdown, karena semua ada di dalam kewenangan. Kalau nanti semua orang ngomong, wah jadi masalah. Semua orang bicara, semua orang memutuskan, nah nanti jadi masalah di negara ini. Sehingga kita harus mengikuti ulul amrinya masalah ini, misalnya kesehatan. Ulul amrinya dalam bidang agama ya ulama kan.
ya harus hati itu semuanya. Ya, Baiklah. kalau kita memang ingin segera masuk ke masjid, ingin segera bersilaturahim, kita mestinya harus saling menjaga diri dan sampai kita melanggar aturan-aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah maupun oleh ulama. Ya, nanti kita akan bisa segera. Kalau orang semuanya ngeyel, malah tambah lama kita. Kita rindu masjid, tapi akhirnya jadi malah lama nggak ke masjid karena kita masing-masing tidak bisa menjaga diri. Apalagi di perkotaan kan mobilitas masyarakat kan begitu luar biasa. Apalagi sekarang menjelang Ramadan, menjelang hari raya ini kan banyak orang yang pulang, walaupun dengan cara-cara melalui jalan tikus dan seterusnya. Sehingga ini yang kemudian menjadi persoalan di kampung-kampung karena banyaknya orang-orang baru yang datang dan bisa jadi meskipun dia tidak secara khusus tidak mengidap, tapi kan OTG ini yang jadi perhatian. Ini yang bahaya di situ. Maka di Jogja sekarang banyak kampung-kampung yang secara khusus tidak menerima orang baru, tidak menerima tamu yang datang dari luar kota karena khawatir akan terpapar corona. Oke, jadi memang masing-masing daerah di Jogja pun sudah antisipatif ya untuk kedatangan orang dari luar ya, Pak Fuad ya? Iya, sekarang sudah banyak yang sudah mulai datang. Jadi justru itu yang sekarang banyak terpapar itu karena mereka itu orang-orang yang sering berpergian, sering kemana-mana itu yang justru terpapar. Kalau orang-orang yang di kampung nggak pernah kemana-mana, ya insya Allah tidak membawa itu. Tapi justru orang-orang baru ini yang seringkali menjadi virus yang bisa menjadi dampak kepada masyarakat. Kira itu. Oke, Pak Kiai, baiklah. Kalau gitu saya tutup aja. Terima kasih Pak Fuad untuk wawancaranya atas waktunya untuk hari ini. Oke, ya Pak Fuad sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk waktu dan kesempatannya hari ini untuk Muhammadiyah. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa ketemu lagi Ramadan dengan kondisi yang lebih baik ya Pak Fuad ya. Amin. Ya, Pak Kiai, saya pamit Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai. Pemirsa jangan kemana-mana, saya masih ada satu narasumber saya lagi. Abis yang satu ini tetap di Generasi Mecin.